5. Kau sudah menggenggam hatiku sejak sapaan pertamamu. Dan sekarang giliranku yang akan mencuri hatimu. Pagi harinya Sunny masih tertidur dan meringkuk di atas ranjangnya ketika suara interkom pintunya berbunyi. Sunny mengernyit, meraih jam beker di sebelah ranjangnya. Masih jam 6 pagi. Siapa yang berkunjung sepagi ini? Dengan susah payah Sunny turun dari ranjang, matanya pasti bengkak karena dia menangis semalaman sampai ketiduran, dan kepalanya pening karenanya. Dia memijit tombol interkom yang berhubungan langsung dengan resepsionis di depan. Ya, gumamnya dengan suara yang masih serak. Nona Sunny, ada tamu untuk Anda. Sunny langsung waspada, apakah Jeremy masih belum menyerah juga? Siapa? Tuan Aska meminta akses untuk naik dan menemui Anda. Jantung Sunny langsung berdebar, teringat akan kecupan lembut di dahinya malam itu. Kenapa Aska datang menemuinya pagi ini? Nona Sunny, resepsionis di bawah memanggilnya lagi karena dia terdiam lama. Iya, perbolehkan beliau naik. Setelah mematikan interkom, dalam sekejap Sunny melompat ke kamar mandi, menggosok gigi, dan mencuci mukanya. Dia mengernyitkan kening ketika menatap wajahnya di cermin. Ada lingkaran hitam di matanya, bengkak seperti panda. Rasanya malu menemui Aska dengan penampilan seperti ini, tetapi mau bagaimana lagi? Kedatangan Aska sama sekali tidak diduganya. Dia selesai mengganti baju tidurnya dengan kaos longgar dan celana jeans yang nyaman ketika bel pintu apartemennya berbunyi. Dengan gugup Sunny membuka pintu itu. Aska berdiri di sana, tampak luar biasa tampan dengan kemeja warna hitam dan celana jeans abu-abu. Lelaki itu membawa kantong plastik di tangannya. Dan tiba-tiba saja Sunny merasa malu ketika membayangkan penampilannya yang berantakan ini dihadapkan dengan penampilan Aska yang begitu sempurna. Selamat pagi, Aska menyapa dengan lembut. Sunny sejenak hanya terpaku, terpesona dengan senyum itu. Selamat pagi juga. Aku membawakan sarapan. Aska menunjukkan plastik di tangannya, boleh aku masuk? Saat itulah Sunny sadar bahwa dia hanya berdiri terpaku sambil menatap Aska. Dia langsung memundurkan langkahnya, memberi jalan bagi Aska untuk melangkah masuk. Lelaki itu tampak nyaman, tidak canggung sama sekali ketika memasuki apartemen Sunny. Di mana aku meletakkan makanan ini? Kau punya meja makan? Apartemen Sunny adalah apartemen model kecil dan sederhana, dengan ruang tamu, menyambung ke dapur yang menyatu dengan meja makan kecil, satu kamar mandi, dan satu kamar tidur di ujung ruangan. Aska hanya tinggal berjalan sedikit untuk menuju dapur. Di sebelah sana ada meja makan, tapi mungkin lebih baik kita duduk di sini saja. Sunny yang merasa canggung di sini, tidak pernah sebelumnya dia berduaan dengan seorang lelaki apalagi di dalam apartemen yang cukup privat. Aku meminta Albert untuk menyiapkan makanan kita. Aska meringis, omelet dan sup dari kafe, juga coklat panas andalan kami. Ada untungnya juga menjadi pemilik kafe. Aska lalu duduk di sofa itu sementara Sunny berdiri canggung di dekat pintu, membuat Aska mengerutkan keningnya. Sini, icipilah omelet buatan kokiku, ini menu andalan kafe untuk sarapan. Oh ya, ambilkan piring ya. Sunny ke dapur menurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya mengambil piring dan sendok, lalu melangkah pelan, dan akhirnya duduk di sofa samping Aska. Lelaki itu membuka kantong-kantong kertas makanannya, dan memindahkan omelet yang beraroma sangat harum itu ke dalam piring. Sunny hampir meneteskan air liur mencium aroma yang sangat enak itu. Aska lalu menyerahkan piring itu ke tangan Sunny. Cicipilah. Aska menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah menyadari ekspresi lapar Sunny dan kemudian merasa geli.
Sani menerima piring itu dan membelah gulungan omelet yang tampak begitu lembut. Begitu dibelah, isian keju yang masih panas bersama sayuran yang dicacah meleleh keluar, menebarkan aroma yang makin harum. Sani menyendok omelet itu dan memejamkan matanya merasakan kenikmatan yang begitu gurih meleleh di mulutnya. Oh astaga, makanan ini enak sekali. Ketika dia membuka mata, dia menyadari bahwa Aska mengamatinya, pipinya langsung memerah membuat Aska terkekeh. Enak ya? Sambil mengambil suapan kedua, Sani mengangguk. Percayakah kau kalau kubilang aku yang memasaknya? Sani ternganga, kau bilang kokimu yang memasaknya. Kalau dari awal kubilang aku yang memasaknya, mungkin kau tidak mau memakannya. Aska tertawa, suaranya terdengar menyenangkan memenuhi ruangan. Jadi kau bisa memasak? Omelet itu meskipun sederhana terasa begitu nikmat, kelembutan dan rasanya seolah semua sudah diukur dengan ahli. Aska tampak merenung ketika menjawab pertanyaan Sani, impianku adalah menjadi seorang koki profesional. Aku sempat bersekolah di Prancis menjalani impianku untuk menjadi seorang koki. Tetapi kemudian aku dipanggil pulang. Kenapa? Karena ayahku meninggal, dialah yang selama ini mengendalikan perusahaan kami. Dan Kinan, kau sudah bertemu dengan Kinan kan? Aska menatap Sani tajam, mengamati ekspresinya. Dia menatap Sani mengangguk dengan ekspresi biasa, dan hatinya lega. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang dirasakan oleh Sani ketika membicarakan tentang Kinan. Dia lalu melanjutkan, Kinan tidak bisa diandalkan karena hasratnya adalah di bidang seni, dan karena itulah dia tidak mau mengambil alih tanggung jawab perusahaan yang ditinggalkan ayah kami. Seseorang harus bertanggung jawab. Jadi kaulah yang mengambil tanggung jawab itu? Ya. Aska tersenyum sedih, kutinggalkan impianku di Prancis, dan aku pulang untuk menjadi seorang bisnisman. Bukankah kau diwarisi kafe itu? Seharusnya kau bisa mengembangkan impianmu sebagai koki di sana. Sani mengamatinya dengan lugu hingga Aska tersenyum. Sani tidak tahu bahwa perusahaan ayahnya menyangkut jaringan luas di beberapa kota besar, di bidang kuliner dan perhotelan, dan beberapa resor besar adalah milik perusahaan ayahnya. Aska tidak mau membuat Sani menjauh dan kaku ketika menyadari bahwa dia adalah seorang miliarder. Perusahaan ayahku mencakup kafe itu dan beberapa hal lain. Jelas Aska berusaha menyederhanakan semuanya, dan beberapa hal lain itu membuatku tidak bisa bekerja sebagai koki. Oh, Sani tampak termangu. Lalu menatap Aska dengan penuh rasa ingin tahu, apakah kau bahagia? Apa? Kau memilih meninggalkan impianmu dan memilih memikul tanggung jawab, apakah kau bahagia? Apakah dia bahagia? Pertanyaan itulah yang sering dia tanyakan berulang-ulang kepada dirinya sendiri. Dan dia tahu pasti jawabannya, hatinya terasa kosong. Sama seperti ketika dia memilih untuk memikul tanggung jawab terhadap Selina. Hatinya terasa hampa. Aku merasa tenang. Aska tersenyum pahit menjawab pertanyaan Sani, tetapi, apakah aku bahagia? Tidak. Aku tidak bahagia. Kadang aku ingin bertindak egois. Seperti Kinan memilih mengejar impiannya dan tidak peduli pada yang lain. Jauh di dalam hatinya dia pasti menemukan kebahagiaan sejati. Aska tersenyum lembut. Mungkin aku memang tidak diciptakan untuk menikmati itu. Aska tampak begitu murung, begitu gelap, dan begitu kesepian. Hingga entah kenapa hati Sani merasakan kepedihan. Tanpa dapat ditahannya dia menyentuhkan jemarinya di lengan Aska, membuat lelaki itu terbangun dari lamunan murungnya dan menoleh menatap Sani. Kau memilih melakukan apa yang menurutmu benar. Sani bergumam lembut, setiap orang berbeda-beda, ada yang bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, tetapi kau tidak bisa melakukannya.
Kau terlalu bertanggung jawab untuk melakukannya. Aska tersenyum, ya, terkadang melelahkan menjadi orang yang bertanggung jawab. Lelaki itu lalu menatap Sunny dengan hangat, aku iri kepadamu. Gumamnya. Kenapa? Karena kau bisa melakukan apa yang menjadi hasratmu. Menjadi hasratmu? Menulis. Aska tersenyum, kau hidup dari menulis. Dan aku yakin menulis adalah hasratmu, hobimu. Sunny tertawa, menulis adalah hobiku. Aku menulis sejak lama. Kalau kau mau tahu, di dalam benakku itu penuh dengan fantasi dari berbagai tokoh dan kisah. Kisah romantis. Iya. Aska tertawa, pantas kau begitu kesulitan menulis akhir-akhir ini, matanya melembut, karena masalahmu dengan Jeremy? Ya, penerbit dan editorku sudah mengejar-ngejarku karena aku jalan di tempat akhir-akhir ini. Aku kehilangan hasrat dan kemampuan untuk menulis kisah romantis. Ketika semua tulisanku jadi, mereka bilang tidak ada roh dalam tulisanku, tidak seperti yang dulu. Tatapan Aska berubah redup, mungkin kau hanya perlu mengalami pengalaman romantis lagi untuk bisa mendapatkan kemampuan menulismu. Jemarinya yang ramping menyentuh pipi Sunny dengan lembut, lalu tanpa diduga-duga lelaki itu menunduk dan menciumnya. Bibir Aska terasa lembut menempel di bibirnya, semula begitu hati-hati dan lembut, memberi kesempatan kepada Sunny untuk menolak. Kemudian ketika tidak menemukan penolakan apapun dari Sunny, Aska melumat bibir Sunny dengan lebih berani, mencicipi kemanisan bibir itu dan mencecapnya dengan penuh perasaan. Mata Sunny terpejam menghirup aroma maskulin yang begitu menggoda dan melingkupinya. Mereka berciuman cukup lama, saling menikmati, dan mengenali satu sama lain. Dan ketika bibir mereka berpisah, napas mereka terengah, hidung dan bibir mereka masih menempel. Dan mata mereka bertatapan dengan redup. Aska mencium bibirnya sekali lagi dengan kecupan lembut sebelum kemudian menjauhkan kepalanya dan tersenyum. Maafkan aku karena melakukannya. Sunny langsung memundurkan tubuhnya menjauh, tanpa sadar mereka sudah berpelukan dekat sekali. Pipinya merah padam, dan jantungnya berdebar keras, merasakan perasaan yang tidak pernah dirasakannya. Malu, bingung, dan semua perasaannya bercampur menjadi satu. Dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku juga minta maaf. Sunny akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata meskipun terdengar serak dan tercekat, sepertinya aku terbawa suasana. Aska menghela napas panjang, menyentuh pipi Sunny dengan lembut, aku tidak bermaksud untuk merendahkanmu atau apa. Ini semua terjadi begitu saja. Sunny menghela napas panjang, mungkin kau harus pergi. Baiklah. Aska tersenyum penuh pengertian, aku tahu kau mungkin membutuhkan waktu sendiri. Lelaki itu lalu bangkit dari duduknya dan melangkah ke pintu, aku pergi dulu, habiskan makanannya ya. Sunny memeluk bantal dan merenung, menatap ke jendela kaca luar yang memantulkan pemandangan langit yang biru. Merenungkan kejadian tadi. Selama ini dia selalu membawa prinsipnya dengan ketat, tetapi ketika bersama Aska seakan dia menabrak semua hal yang diyakininya. Dia tidak pernah memasukkan laki-laki ke dalam tempat pribadinya. Dia tidak pernah membiarkan dirinya disentuh dengan begitu mesra, dan membiarkan dirinya dicium. Padahal tidak ada ikatan apapun di antara mereka. Dengan sedih Sunny menyentuh bibirnya. Apakah karena patah hati dia berubah menjadi perempuan murahan? Perempuan murahan yang membiarkan dirinya disentuh oleh seorang laki-laki tanpa ikatan? Dengan kesal Sunny melempar bantal itu ke lantai, mendesah keras. Tidak, ini bukan dirinya, perasaannya kepada Aska tidak dapat dideskripsikan dengan nalar. Sunny tidak pernah begini sebelumnya, bahkan dengan Jeremy sekalipun. Dengan dingin Aska mengamati berkas laporan di depannya,
Itu adalah report lengkap dari pegawainya di kota asal Sunny tentang kehidupan Sunny dan juga Jeremy. Dia sedang berada di kantor pusat perusahaannya, di lantai paling atas di gedung paling mewah dalam kawasan resor paling elit di kota itu. Aska berpakaian seperti penampilannya yang biasa ketika bekerja. Rambut disisir ke belakang dan setelan 3 potong berwarna hitam dengan dasi kelabu. Penampilannya secara keseluruhan tampak dingin dan kaku. Sangat berbeda dengan penampilan informalnya ketika sedang berada di kafe ataupun di depan Sunny. Aska membaca semuanya dengan cepat, dan langsung mendapatkan semua informasi tentang ayah dan ibu Sunny, tentang keluarganya, sekolahnya, dan kehidupan masa kecilnya. Dan dia menyimpan dalam ingatan yang jenius. Ya, Aska memang memiliki kelebihan khusus dalam hal kemampuan otak. Kinan dilahirkan dengan bakat seni yang luar biasa, sedangkan Aska dengan kemampuan otak yang di atas rata-rata. Setelah itu Aska mengambil berkas tentang Jeremy. Setelah mencermatinya sejenak, dia menemukan sesuatu. Jeremy bekerja di salah satu anak cabang kita. Gumamnya, yang disambut dengan anggukan pegawainya. Minta sekretarisku menghubungi GM kita di sana, bilang aku ingin pertemuan darurat. Keesokan harinya hanya dalam waktu 1 hari setelah Aska memberi perintah, GM itu datang menghadapnya. Dia dibawa langsung ke ruangan Aska. Pemilik perusahaan misterius yang jarang sekali terlihat. Tetapi keputusan bisnisnya yang jeniuslah yang telah menggerakkan seluruh jaringan perusahaan ini sehingga bisa menjadi semakin maju. Bahkan berkali lipat lebih maju daripada ketika perusahaan ini dipimpin oleh almarhum ayahnya. Dia dipanggil untuk sebuah meeting penting yang tidak tahu mengenai apa, dan diharapkan bisa datang secepat mungkin. Hari itu masih pagi ketika GM itu memasuki ruangan besar pimpinan tertinggi. Sekaligus pemilik perusahaan dan mengernyit ketika melihat ruangan itu kosong. Hanya ada dirinya dan sang pemilik perusahaan di sana. Bagaimana mungkin? Karena begitu urgennya status panggilannya, dia menyangka bahwa rapat darurat yang dimaksudkan adalah rapat yang dihadiri seluruh pimpinan cabang. Aska yang duduk di kursinya tersenyum melihat kebingungan sang GM. Silahkan duduk. Aska menunggu sampai GM itu duduk dan memulai percakapan. Anda pasti bingung kenapa Anda dipanggil kemari sendirian. GM itu mengangguk dan mulai tampak gugup, membuat Aska tersenyum geli dalam hati. Dia mengeluarkan berkas tentang Jeremy di mejanya. Orang ini, Aska menunjukkan foto Jeremy yang tampak jelas, bekerja di perusahaan kita. GM itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia mengenali wajah itu adalah Jeremy, manajer pemasaran mereka. Dia adalah manajer pemasaran untuk cabang yang saya pegang. GM itu memberikan informasi meskipun yakin bahwa sang pemilik perusahaan sudah tahu. Aku merasa terganggu dengan orang ini, gumam Aska dingin. Bisa dikatakan dia mengusik ketenangan orang yang aku sayangi. GM itu mengernyit. Jeremy melakukannya. Pasti lelaki itu melakukannya karena tidak tahu bahwa Aska adalah pemilik perusahaan mereka. Kalau sudah begini dia tidak akan bisa apa-apa untuk membantu Jeremy. Anda ingin saya memecatnya, gumamnya, mencoba menebak apa keinginan Aska yang saat ini memandangnya dengan tatapan kelam dan misterius. Aska menggelengkan kepala, tidak. Aku hanya ingin dia tersingkir jauh dan tidak bisa menjangkau ke dekat-dekat sini. Matanya bersinar tajam. Bilang padanya bahwa dia berprestasi, lakukan apapun untuk meyakinkannya, kau mendapatkan izinku. Setelah itu berikan dia promosi tetapi tempatkan dia ke anak cabang kita yang paling jauh dari sini. Aska nampak berpikir, cari tempat di mana dia sulit untuk sering-sering berkunjung ke area sekitar sini. GM itu hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Gosip itu ternyata benar. Mereka bilang bahwa pemilik perusahaan mereka yang misterius sangat tampan tetapi kejam. Betapa tidak beruntungnya orang-orang yang berani mengusiknya. Karena lelaki itu tidak segan-segan memberikan pembalasan yang lebih menyakitkan. Seperti halnya pada kasus Jeremy, Aska rupanya tak segan-segan memberikan kedok promosi hanya agar Jeremy menyingkir dari kehidupannya dan Sunny. Sunny sedang mengetikkan adegan romantis di tengah hujan, jemarinya mengalir lumayan lancar untuk mengetik kisah itu. Mungkin karena didukung suasana hujan di luar yang membuat kamarnya temaram dan syahdu. Lalu ponselnya berkedip-kedip. Sunny tersenyum ketika melihat nama ibunya di sana. "Kau pasti tidak akan percaya," gumam ibunya bahkan sebelum Sunny mengucapkan salam. "Tidak percaya apa?" "Jeremy." Ibunya menyebutkan nama Jeremy dengan hati-hati. "Dia tadi kemari untuk berpamitan." "Berpamitan?" "Ya." Dia bilang dia mendapatkan promosi yang sangat bagus di tempatnya bekerja, jabatannya naik 3 tingkat. Tetapi dia harus pindah ke tempat yang jauh. Sang ibu menyebutkan tempat yang sangat jauh dari tempat mereka sekarang. Kasihan dia, Sunny. Ibu memang jengkel kepadanya. Tetapi dia, meskipun mendapatkan promosi yang harusnya membahagiakan, dia tampak kurus dan sedih. "Mungkin itu semua karena dirimu. Itu karena salahnya sendiri dan dia yang harus menanggungnya." Sunny mencoba bersikap kejam. Dia harus begitu, kalau tidak kelemahannya akan dimanfaatkan oleh Jeremy lagi. Setelah bercakap-cakap dengan ibunya di telepon sejenak, Sunny mengakhiri percakapan dan menutup telepon, tiba-tiba merasakan kelegaan yang luar biasa. Jeremy sudah pindah ke tempat yang jauh, itu berarti Jeremy tidak akan bisa mengganggunya lagi. Sekarang dia bisa fokus untuk menyembuhkan dirinya, dan menata kehidupannya yang baru. Malam itu Sunny menatap kafe itu dengan ragu. Sejak kejadian ciuman tak disengaja itu, Sunny tidak pernah datang ke kafe itu lagi. Dia takut. Ya, kedekatannya dengan Aska yang begitu cepat ternyata membuatnya ketakutan dan lari. Mungkin karena dia belum siap membuka hatinya untuk lelaki lain. Mungkin juga karena dia masih belum sembuh dari prasangkanya bahwa semua lelaki itu sama, hanya akan menyakitinya. Tetapi malam itu Sunny berusaha memberanikan diri, dia harus bisa menghadapi Aska, dan menelaah perasaannya. Mencoba mencari tahu kenapa lelaki itu sangat sulit dikeluarkan dari benaknya. Bersambung ke part 6.